guys, kita bersama Derby. Anies dianggap sebagai Nabi ke-26, pengganti Nabi Muhammad. Ini yang harus diperangi nih, pembodohan akibat Anies memakai masjid yang terbaru yang di Bandung. Dia seolah-olah membela dirinya sendiri ketika memakai masjid untuk menyampaikan kritiknya dia kepada pemerintah. Atau satirnya dia, sindirannya dia kepada pemerintah. Kita bahas nih guys, dia resenya. Lihat guys, berbaliknya kotak-kotak dari anak-anak wabah ini ya. Ketika Pak Jokowi sholat loh, dia menjadikan masjid itu tempat yang benar pada hakikatnya, itu tempat sholat. Tapi dihina, dijelek-jelekin, ya, dikata-katain. Tapi pas Anies ketika ceramah menghasut, mereka puji, wow, ini baru real Nabi kita ini, Imam Mahdi ini, penyelamat ini. Oke. Karena memang itu faktanya. Lagi sholat, masih dihujat loh sama haters-haters dari Pak Jokowi ini. Emang udah sakit sih. Emang gak tahu kenapa mereka tuh sebenarnya sebegitu bencinya sama Pak Jokowi. Kenapa sih? Ya kita lihat coba komen-komenannya nih. Ya. Nih, kalian bisa baca sendiri deh. Ya, saya malas banget nih baca komen-komen seperti ini ya. Entah apa yang ada di pikiran mereka, kok sampai ke brainwash dan akhirnya mereka mengetikkan sebuah kalimat seperti itu. Ini menurut saya sudah terlalu cukup jauh gitu ya. Nih di video yang satunya juga seperti ini kurang lebih ya. Ini apa adanya nih, saya screenshot ya, yang menunjukkan video Pak Jokowi lagi sholat tersebut. Maksudnya kalau misalnya ini hanya karena gara-gara pilpres, jangan sampai sebegitunya gitu loh. Karena kalau orang-orang ya saya yakin ya, seperti misalnya ada orang yang nggak milih Pak Anies nih ya di pilpres. Meskipun nggak milih ya, nggak sampai membenci yang secara personal. Bahkan saya pribadi juga masih menganggap Pak Anies itu secara public speaking bagus, masih ada loh. Tapi haters Pak Jokowi ini emang wah gila, nggak ada sedikit pun rasa simpatik gitu ya sama Pak Jokowi. Ini menurut kalian gimana guys? Jangan lupa baca ebook Master of Influence. Ketika Anies ya, mereka puji mati-matian. Lihat nih ya, ini hanya tentang postingan Anies beberapa kali hadir di masjid. Ya, mereka ingin memviralkannya. Ya, ini paling parah ini. Abah Anies adalah Nabi ke-26, pengganti Nabi Muhammad. Otaknya nggak akan nyampe bahwa yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bagi dia, Imam Mahdi itu adalah Nabi ke-26. Sampai yang balas istighfar astagfirullahaladzim. Bahkan yang ini ya, dasar bodoh. Ini yang pembodohan ini yang harus kita hentikan. Kenapa nggak berhenti? Karena ini One Abut ini masjid ini yang terbaru di ITB Bandung kemarin ya guys ya. Coba dengarkan. Sejak zaman Rasulullah dulu masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Betul, tentang gagasan. Tapi kan mulutmu kan nggak bisa ngomong tentang gagasan, kan enggak. Ya kerjaanmu adalah memprovokasi. Memprovokasi. Yang terbaru adalah dia mengkritik yaitu tempat tersebut kok jadi remang-remang. Apakah karena efisiensi ya? Ini kan mengkritik pemerintah, memprovokasi warga. Kenapa? Poinnya akan saya tampilkan di terakhir. Kritiknya Anies ini berujung adalah kepada demo Indonesia Gelap. Makanya kita compare nanti efisiensinya Prabowo versus kelebihan bayarnya Anies. Kalian pilih mana? Ya efisiensi dong. Kelebihan bayar iBond itu gila-gilaan, 83 miliar tuh. iBond doang. Belum bicara pensil sekolah ya Tuhan. Nanti kita akan berpikir khusus gitu. Oke, kita bahas ini ya. Pembodohan yang dilakukan oleh Anies itu berdampak kepada pola pikir dari pengikutnya yang kemakan isu-isu agama. Oke? Ini
fullnya ya. Gagasan keadilan dibicarakan. Tempat pesan kehidupan yang berkeadilan diungkapkan. Tempat mencerahkan dan pusat peradaban. Alhamdulillah, Masjid Salman meneruskan tradisi ini. Ini adalah, dengan tidak lain adalah mengatakan, masjid-masjid yang lain, kayak gini dong. Kayak gini dong. Jangan mau kalian menganggap masjid itu adalah tempat untuk ibadah saja. Ibadah doang. Jangan. Tempat untuk meneruskan, mencurahkan dan pusat peradaban. Tentang ngomong ide. Gak apa-apa sebenarnya. Ini benar, tapi faktanya beda kan yang dilakukan oleh Anies. Iya kan? Sepakat dulu sama itu kita. Oke, kita masuk sini guys. Masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Karena ini masjid bukan ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya? Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Abah, ya benar. Di zaman Rasul itu, masjid tidak hanya digunakan untuk sholat, ibadah, ngaji, baca Al-Quran, dan hal-hal yang berhubungan tentang agama saja. Akan tetapi juga menyangkut tentang kas negara, strategi perang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di zaman Rasul juga, nggak ada yang namanya masjid itu digunakan untuk curhat, menggibah, menjelek-jelekan orang lain. Yes. Apalagi membicarakan tentang masalah politik. Yang mana udah selesai. Masalah politik kita ini udah selesai, presiden kita udah terpilih. Jadi gak usah dihubung-hubungin lagi dengan zaman Nabi. Dan juga di zaman Rasul itu, di zaman Nabi itu, ya jumlah bangunan, gedung-gedung pertemuan itu sedikit. Bahkan masjid saja belum banyak. Ya otomatis Nabi menggunakan masjid sebagai sarana untuk segala kegiatan. Tidak seperti zaman sekarang, banyak ada gedung pertemuan, aula pertemuan, mau ngumpulin orang juga bisa, Pak RT mau ngumpulin warganya bisa ke kantor kepala desa, nggak perlu ke masjid. Ya kalau memang masjid bisa semua kegiatan, ya udah ngapain? Bikin kantor desa, bikin kantor lurah, kan bisa di masjid semua toh. Kalau emang gitu dasar pemikirannya, ya udah. Kenapa nggak bikin masjid aja di mana-mana? Dan juga Abah ini saya lihat di setiap pidatonya, di setiap speechnya selalu membahas politik. Kemarin juga di UGM malah bahasnya tips mematikan demokrasi. Mohon maaf ya, Bah, kita ini kan lagi di bulan Ramadan. Menurut saya agak kurang tepat aja di bulan Ramadan di masjid yang dibahas tentang politik, demokrasi, tentang masalah pencoblosan. Ya, penyampaiannya itu juga harus tahu tempat. Ya, kenapa enggak menyampaikan tentang masalah agama gitu? Misalnya tips bagaimana menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia seperti Rasul. Atau bagaimana menjadi pemimpin yang baik seperti Rasul. Mantap tuh. Atau juga tentang tema-temanya tentang bulan Ramadan. Ramadan, betul. Misalnya amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini dan lain sebagainya. Nah itu yang seharusnya dibahas. Bukan malah membahas tips bagaimana mematikan demokrasi. Capek kan? Kenapa dia membahas masalah tips mematikan demokrasi ketika yang di UGM? Ya, bahkan terakhir dibilang pilih yang benar. Baru yang di ITB Bandung, dia mengkritisi masalah efisiensi. Kenapa? Karena ada tujuan yang besar lagi, guys. Di balik gencarnya Anies ke masjid-masjid, Ganjar juga ke masjid kemarin, ada tujuan yang mereka ingin capai. Ya. Lo lihat nih, ternyata mau ada. Ini dia. Jilid kedua. Ya, mereka sedang ingin sebagai pemimpin dari RT 16 RW 24
sebagai ketua RT, ketua RW-nya, mereka ingin ini tercapai. Jilid kedua lagi. Karena jilid yang pertama gagal total. Gagal total karena ya barisan kita semua ini guys, barisan para pendukung Prabowo yang berusaha menyampaikan fakta. Ini kalian tuh sudah dibayar. Kecuali poin yang pertama adalah RUU perampasan aset. Kalau itu kalian sebagai poin yang pertama dan yang utama, maka kami akan respect kepada kalian. Tapi kalau itu yang nggak pertama, udah kalian itu disetir. Kita dengarkan ini guys ya. Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Kebongkar kan? Bahkan kita Pak Prabowo dan Gibran akan segera dilengsarkan. Ini karena Tempo mempromosikan Indonesia Gelap Jilid 2. Ternyata setelah ditunggu tidak ada tindak lanjut dari di demo yang pertama. Malah Pak Prabowo aksi retreat dan meluncurkan dana tara serta bank emas. mampus lo. Mampus kalian semua. Mampus kalian semua. Mampus. Nanti Ya, makanya ini harus kita terus gaungkan guys. Ya, ketika nanti demo berlangsung, ini bener banget ini yang dibongkar ini. Karena kita harus cari, lu bener mahasiswa nggak? Lu bener mahasiswa nggak? Ketika demo kemarin ini terjadi. Guys. Gini mas, sekarang satu, mas bilang mas mahasiswa. Nah. Lihat ke kami, mana mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana pengacara kamu. Ada. Ya, kaget. Ayo, itu mah ayo. Saya juga, tapi nengok ke belakang. Kalau harus mahasiswa di dompetmu, bonga, oto, goblok. Di dompetmu cek. Kok malah, saya juga ada. Kau ke belakang ngapain? Kartu mahasiswamu di dompetmu. Mana? 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 Saya udah di pengadilan. Jangan membela siswa kamu. Ini bahasa saya kalau Yes, ini memalukan. Guys, ayo kita saat ini kayaknya ini ada ketakutan yang besar di RT 16 RW 24 mengenai terseretnya kader-kader mereka ketika Prabowo mengungkapkan banyak kasus korupsi. Ya, banyak kasus korupsi yang diungkapkan oleh Prabowo. Makanya khususnya RT 16 mereka gerah banget pengennya Prabowo itu mundur supaya ada wilayah yang nggak bisa diusik oleh Prabowo. Itu yang mereka takutkan. Kita akan lawan guys. Thank you, bye bye.